karena kan banyak pada masa itu. Kemudian ayah beliau ini seorang yang rajin menghadiri suatu majelis ilmu beserta ulama, meskipun pekerjaan ayahnya ini hanya sebagai pemintal wol. Tapi semangat ayah beliau ini adalah seseorang yang mencintai ilmu pengetahuan dan mendoakan putranya menjadi seorang ulama yang pandai dan suka memberi nasihat. Kemudian saat ayahnya wafat, meninggal dunia, saat Al-Ghazali dan Ahmad. Ahmad ini adalah saudara kecilnya adiknya Imam Ghazali. Beliau berdua saat masih kecil ya, ayahnya meninggal, kemudian diserahkan kepada teman ayahnya, yaitu seorang sufi yang sederhana. Kemudian doa ayahnya dikabulkan oleh Allah. Kemudian Al-Ghazali dan adiknya ini menjadi ulama yang besar dan mencintai ilmu pengetahuan. Berkat bantuan seorang sufi ini dan sedikit harta benda yang diwariskan oleh ayahnya, keduanya memasuki madrasah ibtidaiyah dengan memahami ilmu-ilmu dasar. Kemudian guru pertama di madrasah Imam Ghazali yaitu seorang sufi bernama Yusuf Al-Nasai, seorang pertama kali yang menanamkan dasar-dasar pemikiran sufi. Namun sufi tersebut tidak lama mendidik keduanya karena harta yang ditinggalkan oleh ayahnya sudah habis. Kemudian keduanya, Imam Ghazali dan Ahmad ini tadi disarankan masuk pondok, masuk pesantren karena mendapat beasiswa santri. Nah, cerita dari Tabaqat Asy-Syafi'iyat Al-Kubra, karya Imam Al-Subki, bahwa Imam Ghazali pada waktu muda ini mempelajari ilmu fikih kepada Syekh Ahmad bin Muhammad Ar-Razikani. Kemudian melanjutkan rihlah ilmiah ke kota Jurjan, kemudian nyantri kepada Syekh Abu Nasr Al-Ismail. Lanjut Mbak, biografi Nizam Al-Mulk di slide keempat. Biografi Nizam Al-Mulk. Beliau lahir di Khorasan tanggal 10 April 1018 Masehi. Direkan Tus Khorasan memiliki nama asli Abu Ali Al-Hasan Ibnu Ali Ibnu Ishaq Al-Tusi. Di masa kecilnya ini beliau mempelajari hadis, fikih dengan dorongan ayahnya yang ingin menjadikan beliau untuk memiliki profesi dalam bidang hukum. Pada awalnya pada bimbingan Abdus Somad Funduraji. Nah, Abdus Somad ini seorang ahli hukum terkenal. Kemudian beliau menuntut ilmu kepada Imam Muwafi, seorang alim Syafi'i dari Nisapur. Nah, lanjut. Kemudian Nizam Al-Mulk melakukan perjalanan ke Bukhara dan Merv juga beberapa kota di Transoxiana dengan tujuan mendapatkan posisi. Pada tahun 441 Hijriah, beliau pergi ke Hasnah dan menjadi pegawai Ghazanawins. Nah, beliau ini memperoleh kesempatan untuk mengetahui administrasi mereka. Saat Sultan Abdurrah terbunuh pada tahun 444, keadaan politik menjadi kacau. Kemudian, Apaan itu slide-nya kok nggak berubah? Nabila gimana? Tolong di slide ke-5. Ini di aku berubah. Itu aja pencet. Tapi kok di kami enggak ya? Apanya? Pencet enable editing. Enable editing dulu. Yang di atas warna oranye. Yang kuning. Kuning orange dah. Enable editing. Oke, bentar. Bila gimana nih? Pecat anak. Belajar. Udah nanti abang ajarin dek. Bentar, Teh. Enable-nya. Oke. Jangan marah, Fik. Bercanda, ya Allah. Apa sih, Ber? Ya, Mbak Nabila, slide ke-5. Bentar ya, maaf ya, kesalahan teknis. Nah. Makanya aku banyak yang chat free. Gitu kan mantap. Gimana sih Afik ini nggak bimbing dengan baik? Ya. Lanjut ya.
Monggo. Nah, setelah keadaan politik menjadi kacau, Nidom Al-Mulk ini kabur ke Balkh, kemudian menjadi seorang pegawai dan menjadi gubernur di provinsi atas nama pemerintahan Saljuk. Namun, beliau ini merasa diganggu karena kebiasaan orang-orang di sekitar itu memerasnya setiap tahun. Kemudian beliau pergi ke Merv. Nah, di sanalah ia diangkat menjadi konsultan dan sekretaris anaknya Ob Arslan. Kemudian pada tahun 445 Hijriah, Arslan ini naik tahta. Kemudian Nidom Al-Mulk ini diangkat menjadi seorang wazir atas saran Ali Ibn Saud dan bersama dengan Amit Al-Mulk Quduri. Nah, hal ini adalah sebuah tantangan yang besar antara pemetakan gagasan dari pemerintah atau negara Islam dan pikiran Turkish yang perlahan-lahan masuk dalam politik kekhalifahan. Nah, prinsip Islam tentang perilaku politik sebagaimana yang kita ketahui bahwa penguasa bebas melakukan apa saja yang dikehendaki, tetapi harus dengan pasti tanpa ragu. Next. Ya, kemudian ilmu pengetahuan di masa disintegrasi, ya, kita sudah mengenal bahwa madrasah adalah nama umum sekolah, ya, sekolah. Nah, madrasah ini berawal dari masa Nidom Al-Mulk. Madrasah menjadi suatu fenomena yang menonjol pada abad 11 Masehi, terutama saat Wazir Bani Saljuk Nidom Al-Mulk mendirikan suatu madrasah yang bernama Nizamiyah. Kok nggak bisa lagi? Keenam. Nah, iya ini nggak bisa nih dipencet. Ya, nggak apa-apa. Yang penting dirimu bahagia. Gimana ini? Coba Afik, tolong dibantu, Fik. Gimana nih? Bentar. Tak stop dah. Nggak tahu. Afik, tolong jawab lo. Asbar, kamu punya utang banyak. Awas. Saya lanjutkan ya. Nah, Madrasah Nizamiyah ini awal berdirinya itu di Baghdad. Sebelum pembentukan madrasah ini, pelaksanaan pendidikan Islam itu banyak dilakukan di masjid-masjid, ya, yang seperti kita tahu, terus di kutab-kutab sebagai salah satu fasilitas selain pusat studi seperti Darul Hikmah. Nah, di abad pertengahan, madrasah ini menjadi suatu lembaga pendidikan Islam excellent yang mumtaz, yang masyhur. Hampir semua wilayah kekuasaan Islam itu ada madrasah. Dan sejalan sesuai dengan perkembangan zaman, ya, yang membawa suatu perubahan terus-menerus. Nah, keberadaan madrasah ini tidak lepas dari penyesuaian lingkungan. Nah, dari yang tertutup menjadi sangat terbuka, terus kelembagaan juga tersistematis. Nah, kurikulum, pengelolaan dan lain sebagainya itu sudah tersistematis. Nah, lanjut. Bentar Mbak, PPT-nya itu belum tayang nih. Tolong Lare. Coba Afik dulu, Fis. Ya, Yang saya yang bisa loh. setting. Iya, mana-mana. Udah di Ya, itu dong, Fik. Yang punya Mutiara yang mana ini filenya? Yang PPT saja. Bentar ya, loading. Download filenya dulu. PPT, oke. sambil lanjut nggak apa-apa Mbak Mutiara. Nah, madrasah ini, ya, yang sudah saya jelaskan sebelumnya, pertama didirikan oleh Nizam Al-Mulk, nah, yaitu sebuah madrasah yang bernama Nizamiyah pada abad keempat Hijriah. Pengaruh madrasah tersebut itu melebihi kesan madrasah sebelumnya. Kemudian Ahmad Syalabi menjadikan madrasah Nizamiyah itu sebagai pembatas atau pembeda bagi madrasah-madrasah sebelumnya. Nah, kalau madrasah-madrasah sebelumnya itu kan belajarnya di masjid-masjid, terus di kutab-kutab. Nah, kemudian madrasah Nizamiyah ini sudah menjadi suatu lembaga pendidikan.
Nah, keberadaan madrasah ini tidak lepas dari sejarah tersebut, sejarah pada masa itu. Ya, terus kita lanjut. Di slide berapa ini ya? Di slide 8, Mas Afik. Oke. Kemudian bentuk perhatian Nizam al-Mulk yang sangat mengistimewakan, terus sangat membanggakan pengembangan sarana dan prasarana madrasah tersebut. Bentuk kesungguhannya itu tadi adalah untuk memajukan peradaban ilmu pengetahuan. Nah, dalam meyakinkan programnya tersebut sudah berjalan dengan baik, beliau memperbaiki sarpras serta melakukan suatu pembinaan. Nah, untuk melakukan pembinaan yang terstruktur terus-menerus, Nizam al-Mulk ini meluangkan waktunya untuk melakukan kunjungan secara bergilir di madrasah-madrasah nizamiyah yang berada di berbagai daerah. Karena madrasah nizamiyah ini sudah mulai tersebar di wilayah-wilayah kekuasaan Islam. Nah, bahkan beberapa cerita, beberapa riwayat itu mengatakan bahwa beliau sangat perhatian, sangat membanggakan sampai beliau ini, Nizam al-Mulk ini, menyimak kuliah-kuliah, terus pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh guru di dalam kelas. Nah, sampai terkadang itu Nizam al-Mulk itu ikut serta mengemukakan pendapat, suatu gagasan di depan pelajar di madrasah-madrasah tersebut. Lanjut. Slide ke selanjutnya 9. Nah, dalam riwayat lain menyebutkan bahwa madrasah nizamiyah itu menenggelamkan pengaruh madrasah-madrasah sebelumnya. Nah, Sya'labi itu berpendapat bahwa pendidikan madrasah nizamiyah itu sebagai pembatas untuk membedakan dengan era ilmu pengetahuan sebelumnya. Seperti yang saya terangkan, terus era yang dimaksud itu adalah adanya ketentuan yang nyata terkait dengan suatu komponen pendidikan, juga keterlibatan pemerintah dalam mengelola madrasah. Nah, yang selanjutnya itu tadi dijelaskan bahwa madrasah nizamiyah itu adalah lembaga resmi pemerintahan yang terlibat untuk menetapkan tujuan, menetapkan kurikulum, dan memilih pengajar atau guru dan memberi dana kepada madrasah sehingga menghasilkan seorang pegawai dan karyawan pemerintahan. Kalau kasarannya di Indonesia itu PNS ya, gitu. Nah, dalam pendirian madrasah ini, pemerintah dinasti Saljuk sangat antusias. Adapun yang menjadi alasan adalah yang pertama, mengharap pahala dan ampunan dari Tuhan, dari Allah, karena pejabat pemerintah telah banyak melakukan suatu penyimpangan. Nah, kekuasaan dan kekayaan berada di tangan pemerintahan itu memberi suatu pengayoman dan pelayanan ke masyarakat. Tetapi pemerintahan ini hidup dengan berfoya-foya, terus bermewah-mewahan. Nah, hal ini termasuk cara untuk terus mengeksiskan, terus untuk menaikkan famous-nya kekuasaan dengan beramal. Nah, dengan beramal menyiarkan agama dengan mendirikan suatu madrasah dan kembalinya untuk kepentingan masyarakat dari dan untuk rakyat. Kemudian yang kedua, dalam menjaga kehidupan anaknya di masa depan. Maksudnya apa? Nah, para pejabat ini tadi yang menjadi wali di dalam satu wilayah, nah kan menjadi kaya raya, sudah kaya, serta kekayaan yang diambil dari wilayahnya itu tadi. Nah, mereka takut kalau ketika nanti meninggal, hartanya itu habis karena diambil oleh sultan, oleh rajanya, sehingga keturunannya itu tadi nanti menjadi fakir,
menjadi miskin. Nah, karena itulah mereka mewakafkan hartanya agar anak cucu nanti dapat terjamin kehidupannya. Istilahnya itu investasi gitu ya. Kemudian yang ketiga, memperkuat aliran keagamaan di masa itu yang telah timbul bermacam aliran keagamaan yang saling bertentangan seperti Sunni dan Syiah. Orang-orang Turki penguasa dinasti Abbasiyah menganut paham Sunni. Nah, untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat harus diimbangi dengan ideologi yang dianut oleh pemerintah. Nah, karena itulah madrasah ini sebagai alat propaganda, sebagai alat perantara dalam doktrin ideologi di daerah yang dikuasai oleh dinasti Seljuk. Nah, lanjut. Nah, di era Abbasiyah, metode pendidikan itu tadi salah satu aspek yang penting untuk mentransfer pengetahuan dan kebudayaan yang disampaikan guru ke murid. Nah, ini metode pendidikan itu tadi dikelompokkan menjadi 3 macam. Metode lisan, metode hafalan, dan metode tulisan. Metode lisan, nah termasuk terdiri dari imla, dikte ya, terus ceramah, membaca, serta diskusi. Kemudian metode hafalan, nah dalam pendidikan Islam itu sangat ditekankan karena siswa itu akan mengungkapkan, akan menjelaskan kembali pelajaran yang dihafal. Sehingga dalam diskusi atau perdebatan itu bisa merespon atau mematahkan pendapat lawan dan memunculkan suatu ide, suatu inovasi yang baru ketika dalam diskusi. Kemudian metode tulisan. Metode tulisan itu perlu untuk menyalin karya-karya ulama. Seperti yang kita tahu, kalau kita mendengar saja, mendengar pelajaran, itu pasti nantinya akan hilang. Berbeda ketika kita tulis. Nah, kita sudah mengingat dan menulis, maka ingatan tersebut 2 kali lipat menjadi tertancap di pikiran. Nah, pada era itu masih nggak ada mesin, kayak nggak ada mesin ketik gitu. Nah, penyalinan tersebut itu terjadi proses intelektualisasi, menjadi proses pengetahuan, sehingga tingkat penguasaan ilmu itu tadi semakin bertambah dan berakhir dengan sistem taklid ya, taklid terhadap karya-karya ulama. Lanjut. Masih banyak sekali. Lanjut. Nah, jika dikulik lagi, ini pada masa Imam Ghazali ya, jika dikulik lagi mengenai perjalanan sejarah Islam pada masa hidup Imam Al-Ghazali di era periode klasik, akan tetapi sudah masuk dalam era kemunduran atau disebut dengan disintegrasi. Nah, politik tersebut, politik pada masa itu, kekuatan pemerintah Islam itu di bawah kepemimpinan dinasti Abbasiyah sudah sangat lemah sekali karena mengalami kemunduran. Terus terjadi konflik internal sendiri yang berkepanjangan dan tidak kunjung menemukan suatu solusi, tidak menemukan titik terang. Kemudian pada periode pertama di dinasti Abbasiyah itu pada dasarnya, pada awalnya tidak begitu banyak tantangan. Kemudian beberapa gerakan politik yang mengganggu pemerintahan dan stabilitas bermunculan di mana-mana. Gerakan dari kalangan internal maupun eksternal. Tapi semuanya itu dapat teratasi dengan baik. Nah, keberhasilan penguasa dinasti Abbasiyah itu tadi mengatasi permasalahan dalam negeri, semakin memantapkan kedudukan para pemimpin yang kuat. Nah, kekuasaan pada saat itu betul-betul berada pada tangan khalifah. Apa-apa khalifah, apa-apa sultan gitu ya. Keadaan itu berbeda dengan era sesudahnya. Kemudian kalau khalifah periode pertama yang sebelumnya itu sangat lemah, mereka dalam naungan pengaruh kekuasaan yang lain. Berpuluh-puluh tahun sebelum kelahiran Ghazali, para penguasa Abbasiyah itu menjadi bumerang di tangan para tentara pengawal dan dominasi dinasti Buwayhi, sejenis negara federal pada masa itu. Nah, kemunduran
tersebut itu bermula pada masa kehidupan Al-Ghazali hingga masa kehancuran Baghdad yang berada di tangan Hulagu Khan. Nah, dinasti Abbasiyah itu mengalami masa disintegrasi pada bidang politik, kebudayaan, terus terjadi pemberontakan, kemudian semisal kaum Komit biasa mengacu keamanan serta ketenangan masyarakat. Sifat Al-Ghazali. Sebentar, ada yang tok-tok sebentar. Lanjut ya. Nah, sikap nyampe mana ini? Nah, sifat Al-Ghazali di itu Mas slide 14. Ya. Sifat Al-Ghazali terhadap yang dikotomis itu apa ya, Mas? Kayaknya itu ya, apa? Sangat bersungguh-sungguh terhadap pengetahuan yang berkembang pada era itu bisa dilihat dari klarifikasi ilmu pengetahuan yang disusun olehnya. Nah, dalam kitab Ihya Ulumuddin itu dijelaskan bahwa beliau, Imam Ghazali itu membedakan antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu non-agama. Nah, ilmu-ilmu agama tersebut itu ilmu yang mulia. Dan hukumnya itu, kata beliau, kata Imam Ghazali, wajib ain bagi setiap muslim untuk mempelajarinya. Nah, Al-Ghazali membagi ilmu agama ini menjadi 4 macam. Usul yang pokok terdiri dari Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Kemudian yang cabang itu terdiri dari fikih, terus ilmu tentang hal ihwal hati. Ihwal hati. Kemudian muqaddimat, pengantar, yaitu tentang bahasa, terus tata bahasa. Kemudian yang terakhir mutammimat, pelengkap, yaitu mencakup ilmu-ilmu terkait Al-Quran dan hadis yang bisa melengkapi suatu penjelasan dari Al-Quran dan hadis itu sendiri. Terima kasih. Lanjut. Ya. Siapa lagi? Terima kasih kepada Mbak Mutiha atas presentasinya. Lanjut, presentator selanjutnya adalah saya sendiri. Yang mana ini? Yang SPI Dinasti Fatimiyah. Kok error? Monggo lanjut dulu, Mbak. Ayo. Nabila. Ini mau share screen barusan terjadi. Ya, terima kasih. Sekarang saya menjelaskan tentang dinasti Fatimiyah. Jadi ini dinasti Fatimiyah yang akan kita bahas tentang 3 poin, yaitu sejarah munculnya dinasti Fatimiyah, kemudian lanjut Mas Afik, masa kemajuannya, dan yang ketiga masa kemunduran dinasti Fatimiyah. Lanjut. Dinasti Fatimiyah ini dimulai pada tahun
909 Masehi sampai 1171 Masehi. Lanjut. Nah, jadi dinasti Fatimiyah ini apa? Dinasti Fatimiyah ini yaitu dinasti yang beraliran Syiah. Syiah di sini ada dua kan ya, Syiah Ismailiyah dengan Syiah Isna Asyar. Nah, golongan Syiah Ismailiyah ini timbul akibat gejolak politik antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Jadi sekte Imamiyah atau Ismailiyah ini adalah sekte yang Imam Sab'ah. Jadi yang membuat perbedaan itu pada imam ketujuh. Menurut kaum Imamiyah, imam yang ketujuh adalah putra Ja'far yang bernama Musa Al-Kazim. Sedangkan menurut Ismailiyah, yang ketujuh adalah putra Ja'far yang bernama Ismail. Nah, sehingga meskipun Ismail sudah meninggal, kaum Ismailiyah tidak mau mengakui penobatan Musa Al-Kazim sebagai imam. Menurut mereka, hak atas Ismail sebagai imam tidak dapat dipindahkan kepada siapapun walaupun sudah meninggal. Next. Kemudian sejarah munculnya dinasti Fatimiyah. Sejarah kemunculan dinasti Fatimiyah itu tidak terlepas dari gerakan-gerakan militan dan frontal yang dilakukan oleh Syiah Ismailiyah. Syiah Ismailiyah ini dipelopori oleh Abdullah Husain Asy-Syi'i pada tahun 909. Jadi gerakan tersebut berhasil mendirikan dinasti Fatimiyah di Tunisia, Afrika Utara, di bawah pimpinan Said ibnu Husain. Nah, Said ibnu Husain ini atau pemimpin dinasti Fatimiyah yang pertama, juga disebut dengan Imam Ubaidullah Al-Mahdi. Jadi awalnya Said ibnu Husain ini menyamar sebagai pedagang menuju Laut Afrika. Kemudian karena dinasti sebelumnya, dinasti Aghlabiyah, itu mengetahui niat terselubungnya, jadi Said atau Al-Mahdi ini dilempar ke penjara bawah tanah di Sijil Masah. Nah, pemimpin dinasti sebelum Fatimiyah itu pemimpin dinasti Aghlabiyah sebelum dinasti Fatimiyah adalah Ziyadatullah. Kemudian Said di penjara itu ditolong oleh Imam Al-Syi'i, Imam Abdullah Husain Asy-Syi'i. Nah, kemudian dia itu menghancurkan dinasti Aghlabiyah dan berkuasa di negara tersebut. Jadi dinasti Aghlabiyah itu beraliran Sunni dan yang dinasti Fatimiyah ini beraliran Syiah. Seperti itu. Kemudian lanjut. Perjalanan kekuasaan dinasti Fatimiyah. Jadi kekuasaan dinasti Fatimiyah itu terbagi menjadi dua periode. Di periode pertama di Afrika Utara pada tahun 909 sampai 974 Masehi. Dan periode kedua itu di Mesir pada tahun 975 sampai 1171 Masehi. Jadi dinasti Fatimiyah ini berkuasa selama kurang lebih 2 abad, yakni berhasil menaklukkan negara Afrika dan Mesir. Kalau Afrika itu selama 65 tahun dan kalau Mesir selama 196 tahun. Kemudian saat dinasti Fatimiyah ini berkuasa, dia membuat gebrakan yang luar biasa, melakukan perluasan wilayahnya, kemudian ekonominya naik juga, kemudian banyak kita tahu sampai sekarang peninggalan dinasti Fatimiyah ini adalah Universitas Kairo Al-Azhar. Nah, itu. Kemudian lanjut.
ada 14 khalifah dalam dinasti Fatimiyah ini. Yang pertama pada tahun 909 sampai 934 Masehi, itu kita tahu namanya Abu Muhammad Abdullah Ubaidillah Al-Mahdi Billah. Jadi yang terkenal disebut Imam Al-Mahdi, seperti itu. Terus Imam Ahmadi meninggal, diganti dengan anaknya pada tahun 934 sampai 946 Masehi. Abu Al-Qasim Muhammad Al-Qaim bin Amr bin Al-Mahdi, bin Abdullah bin Al-Mahdi. Kemudian lengser lagi, yang ketiga ada Abu Zahir Ismail Al-Mansur Billah, sampai keempat, yaitu pada keempat Abu Tamim Ma'ad Al-Mu'is Lidinillah, terkenal dengan Imam Al-Mu'is. Terus yang kelima itu Imam Abu Mansur Nizal Al-Aziz Billah, ini terkenal dengan Imam Al-Aziz. Nah, pada masa imam ini, yang kelima ini, mulai banyak kemajuan, beberapa kemajuan, diantaranya itu sejarah tentang politik. Nah, politiknya itu semakin bagus karena beliau membentuk beberapa wazir-wazir. Nah, kemudian lanjut ke 6 ada Imam Abu Ali Al-Mansur Al-Hakim, terkenal dengan Al-Hakim. Terus selanjutnya. Nah, tahun ke-7 masih berkembang juga, dan yang Syiah ini bermainnya kepada masyarakat itu secara tidak mengharuskan masyarakat menganut pahamnya Syiah. Jadi karena kayak dibebaskan mau beraliran apa aja. Nah, di sana masih memiliki masa kejayaan. Nah, pada akhirnya nanti kita bahas pada Imam Al-Mustasir yang ke-8 itu mulai banyak adanya pemberontakan dan lain-lain. Sampai yang ke-14 adalah Imam Al-Aziz. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini saya buatkan bagannya mengikuti PPT-nya dari Ustadz. Ini rangkuman dari dinasti Fatimiyah, mulai dari perkembangan dan kemajuannya. Bisa kita lihat panahnya itu mulai dipelopori oleh Imam Al-Mu'is, kemudian dilanjutkan di Imam Al-Aziz. Perkembangan ekonomi juga mulai Al-Aziz itu mulai ada dan lebih maju di Imam Al-Mustansir. Kemudian seni dan arsitektur itu di Imam Al-Aziz membentuk universitas, bangunan-bangunan, dan menurut informasi yang saya baca, peninggalannya dinasti Fatimiyah itu ada 8 bangunan, 5 masjid dan 3 pintu gerbang. Dan salah satunya itu Masjid Al-Azhar. Terus pintunya ada 3 pintu gerbang, Babun Nasr di Kairo yang lama. Terus perkembangan ilmu pengetahuan juga mulai dari Imam Al-Aziz. Jadi berkembang di pemerintahannya Imam Al-Aziz ini banyak yang berkembang daripada sebelumnya. Kemudian Al-Hakim juga masih melanjutkan perkembangan itu. Tetapi di pemimpinan Al-Hakim ini mulai terdeteksi awal kemunduran dinasti Fatimiyah. Kenapa? Karena Imam Al-Hakim ini terlalu seenaknya sendiri. Terus di masa ini juga terjadi pemberontakan. Jadi banyak mulai masyarakat sana itu berontak kepada pemimpinnya karena kurang fleksibel kepada masyarakat. Kemudian mulai menurun sampai akhirnya ada persaingan antar wazir di pemerintahan Al-Musta'il yang ke-9, dan akhirnya mundur resmi, dibubarkan itu pada pemerintahan Al-Adid. Ini sudah saya ringkaskan. Lanjut ke PPT selanjutnya. Nah, ini
sudah saya jelaskan juga. Lanjut. Ini sistem pemerintahan yang kita ketahui. Dinasti Fatimiyah membentuk wazir-wazir, ya tadi di pemerintahan Al-Aziz ada wazir tanfid dan wazir tafwid, dan wazir di pemerintahan ini dibentuk pada bulan Ramadan tahun 367 Hijriah atau 979 Masehi. Awal Al-Aziz memimpin. Di samping itu, Daulah Fatimiyah juga membentuk dewan-dewan dalam pemerintahannya, di antara Dewan Majelis, Dewan Nazar, Dewan Tahqiq, Sekretaris, Dewan Barid, Dewan Tartib, Dewan Khorroj, dan yang lain-lainnya. Kemudian yang selanjutnya itu perkembangan ekonomi. Seni dan arsitektur. Jadi membangun universitas dan perpustakaan. Seperti yang tadi saya jelaskan. Lanjut lagi. Pengembangan iptek itu yang terkenal, ilmuwan yang terkenal adalah Yakub Ibnu Kilis. Dia berhasil membesarkan seorang ahli fisika bernama Muhammad At-Tamimi, ahli sejarah bernama Muhammad Ibnu Yusuf Al-Kindi, dan seorang sastra yaitu Al-Aziz. Nah, kemajuan keilmuan yang paling fundamental pada masa ini adalah keberhasilannya membangun sebuah lembaga keilmuan yang disebut Darul Hikam atau Darul Ilmi. Dan bangunan Darul Hikam itu khusus untuk propaganda doktrin kesyiahan. Lanjut. Kemudian yang terakhir itu ekonomi dan perdagangan. Ya tadi mulai Khalifah Al-Mustansyir memiliki istana yang dihuni 30.000 orang, terdiri dari 12.000 pelayan dan pengawalnya itu pelayan dan pengawal 12.000, kemudian 10.000 orang pengurus kuda. Jadi melihat jumlah-jumlahnya bisa kita bayangkan betapa mewahnya istana yang dihuni oleh Khalifah Al-Mustansyir itu. Juga pada masa ini mungkin memperbarui masjid-masjid, perguruan tinggi, rumah sakit, dan seperti itu. Ini pemandian juga dibangun, pasar, mempunyai 20.000 toko. Nah, di sini sangat maju sekali, ekonomi stabil, membaik. Nah, ini zaman Al-Mustansyir jaya sekali. Kemudian lanjut. Kemundurannya tadi sudah sempat saya singgung bahwa dipengaruhi oleh perilaku Al-Hakim. Nah, dia itu kejam ya. Sudah saya jelaskan dia kejam di awal kemunduran Dinasti Fatimiyah. Hanya dia membunuh beberapa wazir, menghancurkan beberapa gereja, menghancurkan kuburan suci umat Kristen, kemudian menetapkan aturan ketat terhadap non-Islam. Seperti itu. Jadi masyarakatnya mulai tidak mengikuti pemerintahan. Jadi mulai berontak di masa Al-Hakim ini. Kemudian lanjut. Nah, konflik lainnya yaitu konflik internal antar para elitnya yang cukup dahsyat, yang berkepanjangan. Itu muncul saat wafatnya Al-Aziz. Dia naik tahta ketika masih dalam usia sangat muda, bahkan kanak-kanak. Kalau Al-Hakim itu menjadi mudir dari Dinasti Fatimiyah pada usia 11 tahun. Az-Zahir 16 tahun, Al-Mustansyir 11 tahun. Jadi masih usia-usia yang sangat belia. Mungkin ini yang mendasari kurangnya keadilan seperti itu. Kemudian lanjut. Nah, faktor yang ketiga yaitu faktor eksternal juga ikut mempercepat kehancuran Dinasti Fatimiyah.
Bani Saljuk yang sudah kita dengar di minggu kemarin, ada Bani Hilal, Bani Sulaim. Nah, itu menguasai sedikit demi sedikit terhadap wilayah kekuasaan Fatimiyah. Lanjut. Nah, Al-Adid itu adalah khalifah Fatimiyah yang paling akhir, meninggal dunia pada 10 Muharram 576 Hijriah atau 1171 Masehi. Nah, pada inilah dinasti Fatimiyah itu hancur karena faktor-faktor yang sudah kita lihat barusan. Jadi sangat hancur itu pada masa pemerintahan Al-Adid. Nah, kemudian akhirnya muncul salah satu wazir di dinasti tersebut bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi ini terpilih karena orangnya sangat ramah sehingga dengan cepat mendapatkan simpati rakyat dan bahkan mengalahkan pengaruh khalifah. Disinilah berawal munculnya dinasti Ayyubiyah dengan aliran Sunni seperti itu. Lanjut ke presentator selanjutnya, Akhuna Muhammad, nggak ada Muhammadnya, Naufal Fikri. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salama salamun man ihtada yahuda wa annahu salamun qala min rabbir rahim. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Ashabi al-fudala, ismahu li an uqaddima lakum takdim apa. Pada kesempatan pagi yang menjelang siang ini, insyaallah saya akan mempresentasikan dalam matkul Sejarah Peradaban Islam dengan judul Islam di Andalusia, terkait dengan proses berdirinya Islam di Andalusia dan pemerintahan Islam di Andalusia dan kehancuran masa kehancuran Islam di Andalusia. Afik, gimana Afik? Oke, lanjut saja. Bentar. Loading. Oke. Sudah kelihatan belum? Udah. Oke. Next ya. Yang pertama adalah pertama di sini saya akan berbicara tentang Andalusia. Nah, di sini proses Islam masuk ke Andalusia. Dalam sejarah ilmu pengetahuan dan peradaban Islam, nah ini ada istilah tertentu, yakni Spanyol pada zaman dahulu kala itu lebih dikenal dengan nama Andalusia. Jadi tanah Spanyol disebut dengan Andalusia. Nah, yang diambil dari sebutan tanah semenanjung Liberia. Julukan Andalusia itu berasal dari kota Vandalusia. Nah, Vandalusia ini terletak di kota Spanyol, Spanyol dan terkenal dengan sebutan Andalusia, yang artinya negeri bangsa Vandal, karena bagian selatan semenanjung itu pernah dikuasai oleh bangsa Vandal. Nah, bangsa Vandal ini bangsa yang hidup ketika zaman dahulu kala, dan itu menempati daerah Vandalusia. Nah, bangsa Vandal sebelum mereka dikalahkan oleh bangsa Gothia Barat pada abad ke-5. Daerah Vandalusia ini dikuasai oleh Islam setelah penguasa Bani Umayyah merebut tanah semenanjung dari bangsa Gothi. Nah, Gothi Barat pada masa Al-Khalifah Al-Walid Ibnu Abdul Malik. Kemudian Islam masuk ke Spanyol, atau di sini
di Cordoba pada tahun 93 Hijriah atau 711 Masehi melalui jalur Afrika Utara di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad yang memimpin perang yang memimpin perang Islam untuk membuka Andalusia. Next. Nah, sebelum penaklukan Spanyol, umat Islam itu sebenarnya telah umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi dari dinasti Bani Umayyah. Penguasaan sepenuhnya atas Afrika Utara terjadi di zaman Khalifah Abdul Malik. Khalifah Abdul Malik mengangkat Hasan ibnu Nu'man al-Ghassani menjadi gubernur di daerah tersebut. Pada masa Khalifah Al-Walid, Hasan ibnu Nu'man sudah digantikan oleh Musa ibnu Nusair. Kemudian, sebelum penaklukan Spanyol, umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi dari dinasti Bani Umayyah. Penguasaan sepenuhnya atas Afrika itu terjadi di zaman Khalifah Abdul Malik. Nah, Khalifah Abdul Malik sangat berperan penting di Spanyol karena beliau yang mengarahkan dan mengutarakan pendapat-pendapatnya serta menunjuk barusan untuk menjadi gubernur. Kemudian pada masa Khalifah Al-Walid, Hasan ibnu Nu'man sudah digantikan oleh Musa ibnu Nusair. Nah, kemudian juga Musa ibnu Nusair ketika zaman dia memimpin, dia juga memperluas daerah yang bernama Aljazair dan Maroko. Penaklukan atau wilayah Afrika Utara itu pertama kali dikalahkan sampai menjadi salah satu provinsi dari Khalifah Bani Umayyah. Dan itu memakan waktu kurang lebih selama 53 tahun, yaitu mulai tahun 30 Hijriah ketika masa Muawiyah bin Abi Sufyan sampai tahun 83 Hijriah ketika masa Al-Walid. Nah, di sini ada yang namanya Tariq bin Ziyad. Beliau lebih dikenal sebagai penaklukan Spanyol karena beliau mempunyai pasukan pasukan musuh itu lebih besar daripada pasukannya dia sendiri. Pasukan untuk Tariq bin Ziyad itu sebagian besar dari suku Barbar dan didukung oleh Musa ibnu Suhair, dan sebagian lagi bangsa Arab yang dikirim Khalifah Al-Walid. Nah, pasukan itu kemudian menyeberangi selat. Pasukan si Tariq bin Ziyad ini menyeberangi selat di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad, sebuah gunung tempat pertama kali Tariq dan pasukannya mendarat dan menyiapkan pasukannya dikenal dengan nama Gibraltar, Jabal Tariq. Nah, ada nama istilah tertentu di Gibraltar ini Jabal Tariq. Dengan dikuasainya daerah ini, maka terbukalah pintu secara luas untuk memasuki Spanyol. Kemudian langsung masuk perkembangan Islam di Spanyol. Di sini Islam mulai berkembang di Spanyol atau Andalusia. Sejak pertama kali Islam menginjakkan kakinya di tanah Spanyol sampai jatuhnya kerajaan Islam terakhir di tanah ini kurang lebih sekitar 7,5 abad lamanya berkuasa. Islam memainkan peran yang besar baik dalam bidang kemajuan intelektual, filsafat sains, fikih, musik dan kesenian, bahasa dan sastra. Kemegahan bangunan-bangunan fisik seperti Cordoba dan Granada ini sangat berkembang dan membantu masyarakat sekitar. Sejarah panjang yang dilalui oleh umat Islam. Next, ini Fik. Kemudian ada di saat masa berkembangnya Islam di Spanyol terdapat 6 periode
yang penting untuk diketahui. Yang pertama, periode pertama adalah, ini panjang sebenarnya ya, jadi saya mungkin ambil singkatnya saja. Periode pertama pada tahun 711 sampai 755 Masehi. Pada periode tersebut, Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Pada periode ini, stabilitas politik negeri Spanyol belum tercapai secara sempurna. Gangguan-gangguan masih terjadi baik dari dalam maupun dari luar. Gangguan dari dalam antara lain seperti berupa perselisihan di antara elit penguasa, terutama akibat perbedaan etnis dan golongan. Di samping itu, terdapat perbedaan pandangan antara khalifah di Damaskus dan gubernur di Afrika Utara yang berpusat di Kairawan. Masing-masing mengaku bahwa merekalah yang paling berhak menguasai daerah Spanyol ini. Oleh karena itu, terjadilah 20 kali kurang lebih pergantian wali atau gubernur di Spanyol dalam jangka waktu yang sangat singkat. Kemudian periode yang kedua adalah periode pada tahun 755 sampai 912 Masehi. Pada periode ini, Spanyol berada di bawah pemerintahan seorang yang bergelar Amir, Panglima atau Gubernur. Nah, Amir ini sebutan ketika periode kedua itu Panglima atau Gubernur, tetapi tidak tunduk pada pusat pemerintahan Islam yang ketika itu dipegang oleh Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Amir pertama adalah Abdurrahman I yang memasuki Spanyol tahun 138 Hijriah dan diberi gelar Ad-Dakhil yang masuk ke Spanyol. Ia berhasil mendirikan dinasti Bani Umayyah di Spanyol. Penguasa Spanyol pada periode ini adalah Abdurrahman Ad-Dakhil, Al-Awsat, Muhammad ibnu Abdurrahman, Munzir ibnu Muhammad. Kemudian pada periode ketiga, pada tahun 912 hingga mulai dari pemerintahan Abdurrahman III yang bergelar An-Nasir. An-Nasir sampai munculnya raja-raja kelompok yang dikenal dengan sebutan muluk atau Spanyol diperintah oleh penguasa itu wali, yang kedua Amir. Bermula dari berita yang sampai kepada Abdurrahman III bahwa Muqtadir, Khalifah Daulah Bani Abbas di Baghdad, meninggal dunia karena dibunuh oleh pengawalnya sendiri. Masya Allah, kejam sekali ya. Menurut penilaiannya, keadaan ini menunjukkan bahwa suasana pemerintahan Abbasiyah sedang berada dalam kemelut. Ia berpendapat bahwa saat ini merupakan saat yang tepat untuk memakai gelar khalifah yang telah hilang dari kekuasaan Bani Umayyah selama 150 tahun lebih. Jadi ketika Bani Umayyah lengser, kemudian jelang beberapa tahun, beberapa abad, itu masa-masa kekosongan. Maka itu pada periode keempat di zaman Andalusia, zaman ketiga, ini gelar khalifah mulai dimunculkan lagi. Dan akhirnya pada tahun 1013 Masehi, Dewan Menteri yang memerintah Cordoba menghapuskan jabatan khalifah karena Spanyol sudah terpecah dengan banyak sekali masalah-masalah kecil atau negara-negara kecil yang berpusat di kota-kota tertentu. Akhirnya pada tahun 1013 hilang juga masa-masa gelar khalifah itu di Andalusia. Kemudian periode keempat 1013 sampai 1086 Masehi. Pada periode ini Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil. Nah, ini sangat banyak ya. Udah negaranya sempit, kemudian berpisah atau menggolongkan menjadi 30 negara kecil, 30 di bawah pemerintahan raja-raja golongan tertentu yang berpusat di suatu kota seperti Cordoba, Toledo, Seville, dan lain-lain. Yang terbesar adalah Seville, atau nama aslinya bisa kita sebut Abbadiyah di Seville. Pada periode ini umat Islam memasuki masa pertikaian intern
Ini masalah internal. Nah, kenapa disebut masalah internal? Karena di sana terdapat perang saudara antara pihak-pihak yang meminta bantuan atau meminta sesuatu, meminta keserakahan gitu untuk kepentingan pribadinya sendiri ke raja-raja Kristen. Melihat kelemahan dan kekacauan yang menimpa keadaan politik Islam, pihak-pihak tertentu itu mengambil inisiatif bahwa orang-orang Kristen ini bisa menjadi solusi agar mereka menjadi kaya sendiri. Tapi meskipun politik tidak stabil ketika zaman keempat ini, namun kehidupan intelektual terus berkembang ketika di periode keempat. Istana-istana mendorong para sarjana dan sastrawan untuk mendapatkan perlindungan dari suatu istana ke istana. Kemudian periode kelima. Periode kelima tahun 1086 sampai 1248. Pada periode ini Islam Andalusia meskipun masih terpecah dalam beberapa negara, tapi terdapat satu kekuatan yang dominan, yaitu kekuatan dinasti Murabitun. Murabitun dan dinasti Muwahhidun. Ada dua dinasti ya, Murabitun dan Muwahhidun. Dinasti Murabitun pada mulanya adalah sebuah gerakan agama yang didirikan oleh Yusuf Ibnu Saufin di Afrika Utara. Dan ia pada tahun 1062 ia berhasil mendirikan sebuah kerajaan yang berpusat di Marrakesh. Sedangkan di Muwahhidun ini dinasti Muwahhidun ini didirikan oleh Ibnu Tumazi. Dinasti ini datang ke Spanyol di bawah pimpinan Abd al-Mun'im pada tahun 1212. Kemenangan Kristen memperoleh kemenangan besar di Las Navas de Tolosa. Kekalahan-kekalahan yang dialami Muwahhidun menyebabkan penguasanya memilih meninggalkan Spanyol dan kembali ke Afrika Utara pada tahun 1235 Masehi. Kemudian periode ke-6, periode terakhir. Periode ke-6 adalah tahun 1248 sampai 1492. Pada periode ini, Islam hanya berkuasa di daerah Granada, di bawah dinasti Bani Ahmar. Peradaban kembali mengalami kemajuan seperti di zaman Abdurrahman An-Nasir, kekuasaan Islam yang merupakan pertahanan terakhir di Spanyol, berakhir karena perselisihan orang-orang istana dalam memperebutkan kekuasaan. Di masa periode ke-6 ini, orang-orang istana atau pejabat-pejabat di istana sangat rakus akan kekuasaan, akan tahta. Abu Abdullah Muhammad merasa tidak senang karena menunjuk anaknya yang lain sebagai penggantinya menjadi raja. Kemudian dia memberontak dan kemudian anaknya memberontak dan berusaha merampas kekuasaannya. Dalam pemberontakan itu ayahnya terbunuh dan digantikan. Nah, ini sangat tidak baik ya untuk dicontoh, karena ketika anaknya dilantik menjadi penguasa, pemimpin, dan ketika itu ayahnya merasa ayahnya mengatur-ngatur dia, seakan-akan kepemimpinannya tidak baik, dan akhirnya ayahnya dibunuh. Dan ketika itu si anaknya dan digantikan oleh Muhammad ibnu Sa'ad. Abu Abdullah kemudian meminta bantuan kepada Ferdinand dan Isabella untuk menjatuhkannya. Kemudian Abu Abdullah tidak diam lagi, dia tetap meminta bantuan ke pihak lain untuk menjatuhkan Muhammad ibnu Sa'ad yang jelas-jelas dia sudah salah. Kemudian pada tahun 1609 boleh dikatakan tidak ada lagi umat Islam di daerah ini. Soalnya terjadinya perebutan kekuasaan sampai-sampai umat Islam dikira tidak becus, tidak pantas untuk memimpin Andalusia. Lanjut, Fik. Kemudian ada kemajuan peradaban. Permisi Mbak Nida, suaranya di-unmute ya. Nah,
kemajuan peradaban. Dalam masa kurang lebih dari 7 abad barusan ya, Islam berkuasa di Spanyol. Selain umat Islam di akhir ujungnya runtuh atau hancur, tapi umat Islam pernah berjaya di masanya. Banyak prestasi yang umat Islam peroleh, bahkan pengaruhnya membawa Eropa dan kemudian dunia pada kemajuan yang lebih besar. Di antaranya ada 3 faktor yang menyebabkan peradaban Islam maju. Yang pertama, kemajuan intelektual, kemudian kemegahan pengembangan fisik, faktor-faktor pendukung kemajuan. Next week. Pertama, kemajuan intelektual. Kemajuan Spanyol itu negara yang subur ya. Subur yang mendatangkan penghasilan ekonomi yang tinggi dan pada gilirannya banyak menghasilkan masyarakat pemikir. Ya. Masyarakat Spanyol merupakan masyarakat yang majemuk, yang terdiri dari komunitas-komunitas Arab, Utara dan Selatan. Al-Muwalladun, orang-orang Spanyol yang masuk Islam. Barbar, umat Islam yang berasal dari Afrika Utara. As-Sagalibah, penduduk daerah antara Konstantinopel dan Bulgaria yang menjadi tawanan Jerman dan dijual kepada penguasa Islam untuk dijadikan tentara bayaran. Kemudian ada Yahudi, Kristen, Muzarib yang berbudaya Arab, dan Kristen yang masih menentang kehadiran Islam. Semua komunitas ini kecuali yang terakhir memberikan saham intelektual terhadap terbentuknya lingkungan budaya Andalus yang melahirkan kebangkitan ilmiah, sastra, dan pembangunan fisik di Spanyol. Ada kemajuan intelektual itu terbagi menjadi 6 lingkup. Yang pertama adalah filsafat. Lanjut pikiran budaya yang sangat brilian dalam bentangan sejarah Islam. Ia berperan sebagai jembatan penyeberangan yang didahului ilmu pengetahuan. Ketika masa Yunani Arab ke Eropa pada abad 12, minat terhadap filsafat dan ilmu pengetahuan mulai dikembangkan pada abad ke-9 Masehi. Selama pemerintahan penguasa Bani Umayyah yang kelima, Muhammad ibnu Abid Ar-Rahman yang memerintah pada zaman ketiga itu 832 sampai 886 Masehi, atas inisiatif Al-Hakam yang memimpin pada 961 sampai 976, karya-karya ilmiah dan filosofis diimpor dari timur dalam jumlah besar, sehingga Cordoba dengan perpustakaan dan universitasnya mampu menyaingi Baghdad sebagai pusat utama ilmu pengetahuan di dunia Islam. Kemudian sains, ilmu-ilmu kedokteran, musik, matematika, astronomi, kimia, dan lain-lain juga berkembang dengan baik. Abbas ibnu Farmas termasyhur dalam ilmu kimia dan astronomi. Kemudian banyak lagi orang-orangnya. Ada yang fisika. Fisika ini ada kitab Minazul Hikmah yang ditulis oleh Abdurrahman Al-Khazimi pada tahun 1121. Kemudian trigonometri, pengantar risalah Argo Astronomi dari Jabir ibnu Aflah dari Serville. Kemudian ada Observatorium Magna, ini pada tahun 1259 di Azerbaijan. Kemudian ada bidang sejarah dan geografi. Kemudian ada bidang geografi Zamakshari. Ini ditulis oleh seorang Persia yang menulis kitab Amkina wal Jiba wal Miyah, the book of places, mountains and waters. Kemudian yang ketiga fikih. Dalam bidang fikih, Spanyol atau Andalusia Islam dikenal sebagai penganut Maliki yang memperkenalkan mazhab ini adalah Ziyad ibnu
ibn Abdul Ar-Rahman. Fikih-fikih lainnya diantara adalah Abu Bakar ibn Al-Qutiyah, Munzir ibn Sa'id Al-Batuli, Ibnu Hazm yang terkenal. Yang keempat adalah musik dan kesenian. Dalam bidang musik dan seni rupa, Spanyol Islam mencapai kecemerlangan dengan tokohnya, yaitu Al-Hasan Ibnu Nafi yang dijuluki Zaryab. Setiap kali diselenggarakan pertemuan dan jamuan, Zaryab selalu tampil menunjukkan kebolehannya. Ia juga terkenal sebagai pengubah lagu. Ilmu yang dimilikinya diturunkan kepada anak-anak dan cucu-cucunya, baik pria maupun wanita. Kemudian bahasa dan sastra. Bahasa Arab ketika di Andalusia ini menjadi bahasa administrasi dalam pemerintahan Islam di Spanyol. Hal itu dapat diterima oleh orang-orang Islam dan non-Islam. Bahkan penduduk asli Spanyol menomorduakan bahasa asli mereka dengan bahasa Arab. Mereka juga banyak yang ahli mahir dalam bahasa Arab, baik keterampilan berbicara, maupun tata bahasa, maupun sastranya. Mereka adalah Ibnu Saidah, Ibnu Malik, kemudian Ibnu Malik yang sebagai pengarang Alfiyah, kemudian Ibnu Khuruf, Ibnu Al-Hajj, Abu Ali As-Salibi, Abu Hasan Ibnu Usfur, dan Abu Hayyam Al-Garnati. Kemudian kemegahan pembangunan fisik. Aspek-aspek pembangunan fisik aspek yang kedua ya, lingkup yang kedua. Aspek kemegahan pembangunan fisik. Aspek-aspek pembangunan fisik yang mendapat perhatian umat Islam sangat banyak dalam perdagangan, jalan-jalan dan pasar-pasar yang dibangun, bidang pertanian, kemudian pembangunan fisik yang menonjol seperti gedung-gedung, pembangunan kota adalah pembangunan gedung-gedung seperti pembangunan kota, istana, masjid, pemukiman, dan taman-taman. Di antara pembangunan yang megah adalah Masjid Cordoba. Ini sangat masyhur bainana. Kota Al-Zahra, Istana Ja'fariyah di Saragossa, tembok Toledo, Istana Al-Ma'mum, Masjid Serville, dan Istana Al-Hamra di Granada. Kemudian ada di sini saya akan membahas ada dua kota yang masyhur di kala itu. Sebenarnya ada 5, tapi kita batasi 2 aja. Yang pertama adalah Cordova atau Cordova adalah ibu kota Spanyol sebelum Islam yang kemudian diambil alih oleh Bani Umayyah. Oleh penguasa Muslim, kota ini dibangun dan diperindah. Jembatan besar dibangun di atas sungai yang mengalir di tengah kota. Taman-taman dibangun untuk menghiasi ibu kota Spanyol Islam. Pohon-pohon dan bunga-bunga diimpor dari timur. Di seputar ibu kota berdiri istana-istana yang megah yang semakin mempercantik pandangan. Setiap istana dan taman diberi nama tersendiri dan di puncaknya terpancang istana Damsyik. Kemudian Granada tempat pertahanan terakhir umat Islam di Spanyol. Di sana berkumpul sisa-sisa kekuatan Arab dan pemikir Islam. Posisi Cordoba diambil alih oleh Granada di masa akhir-akhir kekuasaan Islam di Spanyol. Kemudian yang ketiga ada faktor-faktor pendukung kemajuan. Spanyol Islam kemajuannya sangat ditentukan oleh adanya penguasa-penguasa yang kuat dan berwibawa yang mampu mempersatukan kekuatan-kekuatan umat Islam seperti Abd Ar-Rahman Ad-Dakhil, Abdul Rahman Al-Wasid, dan Abdul Rahman Al-Nasir. Masyarakat Spanyol Islam merupakan masyarakat majemuk terdiri dari berbagai komunitas, baik agama maupun bangsa. Dengan ditegakkannya toleransi beragama, komunitas-komunitas tersebut dapat bekerja sama dan menyumbangkan kelebihannya masing-masing entah dari pemikiran, amal, dan perbuatan. Tetapi ketika ada persaingan sengit antara Abbasiyah di Baghdad dan Umayyah di Spanyol, hubungan budaya dari timur dan barat tidak selalu berupa perperangan. Kemudian yang terakhir,
penyebab kemunduran dan kehancuran. Ada 5. Ya. Yang pertama adalah konflik Islam dengan Kristen. Ya, konflik Islam dan Kristen. Para penguasa Muslim tidak melakukan Islamisasi secara sempurna ketika zaman ini. Mereka sudah merasa puas dengan hanya menagih upeti dari kerajaan-kerajaan Kristen, dari kerajaan-kerajaan Kristen taklukannya dan membiarkan mereka mempertahankan hukum dan adat mereka, termasuk posisi hierarki tradisional. Asal tidak ada perlawanan bersenjata, namun demikian, kehadiran Arab Islam telah memperkuat rasa kebangsaan orang-orang Spanyol Kristen. Hal itu menyebabkan kehidupan negara Islam di Spanyol tidak pernah berhenti dari bertentangan antara Islam dan Kristen. Kemudian, tidak adanya ideologi pemersatu. Kalau di tempat-tempat lain, para mu'alaf diperlakukan sebagai orang Islam yang sederajat. Di Spanyol, sebagaimana politik yang dijalankan Bani Umayyah di Damaskus, orang-orang Arab tidak pernah menerima orang-orang pribumi, setidaknya sampai abad 10. Mereka masih memberi istilah ibad dan muwaladun kepada para mukallaf itu. Suatu ungkapan yang dinilai merendahkan. Kemudian kesulitan ekonomi. Di paruh kedua masa Islam di Spanyol, para penguasa membangun kota dan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan sangat serius, sehingga lalai membina perekonomian. Akibatnya timbul kesulitan ekonomi yang amat memberatkan dan mempengaruhi kondisi politik dan militer. Kemudian yang keempat, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Hal ini menyebabkan perebutan kekuasaan di antara ahli waris. Bahkan karena inilah kekuasaan Bani Umayyah runtuh dan Muluk at-Tawaif muncul. Granada yang merupakan pusat kekuasaan Islam terakhir di Spanyol jatuh ke tangan Ferdinand dan Isabella. Di antaranya juga disebabkan permasalahan ini. Keterpencilan. Spanyol Islam atau Andalusia bagaikan terpencil dari dunia Islam yang lain. Ia selalu berjuang sendiri tanpa mendapat bantuan kecuali dari Afrika Utara. Dengan demikian tidak ada kekuatan alternatif yang mampu membendung kebangkitan Kristen di sana. Kemudian yang terakhir adalah pengaruh peradaban Islam di Eropa. Mas Pak disingkat ya. Ya, ini kebel akhir nih. Kemajuan Eropa yang terus berkembang hingga saat ini banyak berhutang budi pada khazanah ilmu pengetahuan Islam yang berkembang di periode klasik. Memang banyak saluran bagaimana peradaban Islam mempengaruhi Eropa seperti Sicilia dan Perang Salib. Tetapi saluran yang terpenting adalah Spanyol Islam atau Andalusia. Kemudian Spanyol merupakan tempat yang paling utama bagi Eropa menyerap peradaban Islam, baik dalam bentuk hubungan politik, sosial, maupun perekonomian, dan peradaban antar negara. Orang-orang Eropa menyaksikan kenyataan bahwa Spanyol berada di bawah kekuasaan Islam jauh meninggalkan negara-negara tetangganya Eropa, terutama dalam bidang pemikiran dan sains di samping bangunan fisik. Yang terpenting diantaranya adalah pemikiran Ibn Rushd, yang mana ia melepaskan belenggu taklid dan menganjurkan kebebasan berpikir. Lanjut, Fik. Oke, syukron ala husni ihtimamikum. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada presentator ketiga atas penjelasannya. Kemudian inilah presentasi dari kami dari kelompok 5 ya, 5 apa 4 ini. Nah, selanjutnya kita beralih ke sesi tanya jawab. Yang mau bertanya silahkan raise hand. Adakah yang mau bertanya? Ditujukan kepada siapa? Atau ada yang mau menambahkan? Baik, ada satu sudah. Ada lagi, Mbak Nurdiana. Oke.
saya silahkan terlebih dahulu sambil menunggu yang lain pada di Aswar atas pertanyaannya. Mau pertanyaan atau sanggahan atau yang lainnya silakan. Bisa langsung, Mbak. طيب هذا السؤال خصوصا إلى الشيخ نوف الفقري حفظه الله تعالى. Tentang Islam di Andalusia, proses berdiri, pemerintahan, dan kehancurannya. Saya tadi sempat baca-baca di petanya Ustadz. Di sana ada 3 tokoh penting dalam keberhasilan masuknya Islam di Spanyol. Ada Tharif ibn Malik, Tharif bin Ziyad, Musa bin Nashair. Hakata. Tadi saya coba menyimak sampai ketiduran. Aduh, terlalu panjang penjelasan Syekh kita ini. Aneh hanya coba mau minta bagaimana sumbangsi tokoh besar ini, 3 tokoh besar ini kepada masuknya Islam ke Indonesia, ke Andalusia. Bagaimana sumbangsi beliau sehingga bisa berimplikasi terhadap masuknya Islam ke Andalusia. Jazakallah khairan katsiran. Terima kasih atas pertanyaannya. Ada lagi dari Mbak Nurdiana. Silahkan. Terima kasih atas waktunya. Ana mau bertanya ke Bukti Nabila, insya Allah. Tadi kalau tidak salah ya, menjelaskan bahwasanya dinasti Fatimiyah itu menganut paham Syiah ya, dan juga sudah menghasilkan universitas, yaitu Universitas Al-Azhar Kairo. Ana juga mau bertanya, sekarang Al-Azhar Kairo itu menganut paham tetap paham Syiah atau paham yang lain? Nah, ini saja. Terima kasih. Lanjut ke pertanyaan ketiga dari Ahi Zulkarnain. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama untuk Ukti Nabila, kan ini kan dinasti Fatimiyah ya. Nah, itu ada, saya pernah melihat videonya apa beritanya ya, itu yang tentang budaya cambuk mencambuk itu loh, yang aliran Syiah kalau tidak salah itu ya. Karbala itu. Bukan Syiah itu, Ustaz. Itu Syiah, Ustaz. Nah itu awal mulanya itu seperti apa? Kalau ada sedikit historinya, saya ingin mendengarkan ya. Nah itu yang pertama untuk dinasti Fatimiyah ya. Terus yang kedua untuk Ustadz Naufal Fikri ya, Hafizakumullah. Ya, ini tadi saya yang bingung itu tadi periode keempat ada abad kekosongan, benar ya? Ngejelasin tentang apa tadi? Yang di periode keempat pokoknya kalau tidak salah tadi. Pernah dengar saya tadi. Ya, abad kekosongan. Mungkin definisi singkatnya seperti apa? Saya juga penasaran ya. Ngomongin abad kekosongan. Terus Cordova ya. Tadi juga membahas tentang sebuah kota di Spanyol ya, Cordova. Benar. Nah, itu ada kaitannya dengan pencetakan Al-Qur'an yang merek Cordova apa enggak? Saya penasaran ya. Katanya 2, itu 3. Gimana sih? Iya kan dua presentator untuk 2 presentator. Oh iya, ini kan pertanyaan simpel mungkin bisa cepat dijawab ya. Saya cuma penasaran. Ya, apakah ada kaitannya pencetakan Al-Qur'an yang bermerek Cordova dengan sejarah Cordova yang tadi dijelaskan dengan Akhina Naufal ya. Apa Cordova itu cetakan Indonesia gitu loh. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya untuk
Ukhti Muhliso. Syukran ala hadhil fursah. Nah, insyaallah soalnya mudah. Apa? Nah, hal yang menarik menurut antum dari Al-Ghazali itu sendiri. Nah, untuk Mbak Mutiara ya? Ya, asyai alladhi yu'jibuki hakada. Masyi. Baik. Syukran. Syukran ala hadhihi soal. Insyaallah. Yang pertama dari Ustadz Zulkarnain untuk presentator ketiga. Bagaimana? Gimana? Pertanyaannya. Oh ya. Bagaimana awal mula terjadinya? Bukan. Ini soal pertama dari. Enggak, dari Ustadz Asbarin. Asbarin untuk presentator ketiga. Itu. Oh iya, هذا سؤال مني إلى أستاذ الشيخ نوفل الفكري زوجه الله تعالى قريبا إن شاء الله. آمين. Silakan Ustaz Fikri, sudah menemukan jawaban. Ya. Syukran ala husni. Mungkin bisa di next dulu, Mbak. Oh, baik. Ke saya dulu berarti ya. Pertanyaan kedua dari Ustazah Nurdiana buat Ana. Jadi Al-Azhar itu kalau dulu adalah peninggalan dinasti Fatimiyah, sekarang pahamnya Syiah atau Sunni, seperti itu ya. Jadi ini kalau saya sendiri itu pernah diskusi masalah ini dengan dosen saya waktu S1, beliau alumni Al-Azhar Kairo. Dia menjelaskan bahwa lulusan di sana karena dengan sejarah panjang antara Sunni dan Syiah yang masih menjadi bahan pembicaraan juga sampai sekarang, itu tidak semua lulusan Al-Azhar itu Sunni, juga tidak semuanya Syiah. Jadi tergantung orangnya seperti itu. Beliau menjelaskannya seperti itu. Nah, untuk kevalitannya saya belum tahu detail. Nah, itu kamakola Ustadz di S1 dulu. Seperti itu Mbak Diana. Mungkin yang lain bisa menanggapi atau berbagi info. Saya boleh menambahkan? Boleh, silakan Mbak Mutiara. Jadi di Universitas Al-Azhar itu selain perkuliahan di kelas, ada beberapa kajian di luar perkuliahan. Jadi mereka, mahasiswa itu bisa memilih kajian mana yang mau diikutin. Dan kajian itu seperti yang Mbak Nabila katakan, lulusan Al-Azhar itu tidak semuanya Syiah maupun tidak semuanya Sunni. Sama seperti halnya kajian tersebut. Ada para syekh, di sana kalau manggil guru syekh, itu juga ada yang Sunni, ada Syiah. Jadi para mahasiswanya itu tergantung memilih syekh yang seperti apa. Seperti itu. Dan terus kalau misalnya di Al-Azhar itu mahasiswa asli Mesir itu wajib menghatamkan 30 juz. Berbeda dengan mahasisir itu orang Indonesia itu tidak wajib 30 juz. Dan mereka juga mencari syekh untuk menyetorkan hafalannya sendiri. Jadi tergantung pribadi masing-masing untuk mencari syekh, mencari guru di sana. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Mutiara. Mungkin yang lain ada yang menambahkan atau kita
Mbak Diana sendiri sudah puas? Naam, khalas Ustazah. Terima kasih atas perhatiannya. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang pertama tadi. Sudah menemukan Mas Noval? Mungkin gitu ke yang lain nggak apa-apa. Nanti saya terakhir pun nggak apa-apa. Bismillah. Ini sepaham yang saya baca. Di sini untuk 3 orang pemimpin tadi terlihat, kemudian siapa duanya lagi itu lupa. Terhadap kemenangan-kemenangan yang dicapai umat Islam di Andalusia itu sebenarnya ada 2 faktor. Yang pertama faktor eksternal dan internal. Nah, di sini yang dimaksud dengan eksternal adalah suatu kondisi yang terdapat di dalam negeri Andalusia tersendiri. Contoh semisal kondisi sosial, politik, ekonomi. Di negara ini memang sangat menyedihkan. Tapi setelah datang mereka, mungkin untuk beberapa abad, beberapa masa ketika mereka memimpin, alhamdulillah dari segi sosial, politik, dan ekonomi sedikit berkembang maju walaupun belum bisa mencapai 100%. Kemudian dalam faktor eksternal, eksternal. Nah, di sini faktor eksternal karena ada. Ya, mungkin yang bisa saya jawab mungkin hanya faktor internalnya saja. Mungkin dari segi sosial, politik, dan ekonomi sebelumnya kacau, sehingga mereka bisa memperbaiki beberapa keadaan, beberapa kondisi sehingga menjadi lebih baik. Itu saja, Mas Aswarin. Bagaimana, Saudara Aswarin? Ada tanggapan? Tuh, Ana udah chat di Novel. Coba Novel baca chat Ana, Novel. Tadi kan gimana? Udah baca Mas Novel? Iya, udah. Ada soal nih. Nggak apa, kalau belum dapat nanti aja dulu. Ini atau akhir nggak apa-apa. Tenang, khair insyaallah. Iya. Dengan asbab jangan mengetes. Ya, Allah nggak mengetes terus Nabi terus uzun lo dosa nih pagi akhirat lo. Enggak. Awak mau jawab pertanyaan Zul aja dulu, Zul. Iya, nggak apa-apa. Ya. Untuk periode keempat. Periode keempat bukan periode kekosongan, tapi periode yang mana Andalusia mulai terpecah belah. Yang sebelumnya hanya Andalusia mempunyai negara-negara kecil, mungkin hanya satuan atau belasan. Nah, ketika periode keempat ini Andalusia Suaranya putus. Negara semakin kecil-kecil sehingga bisa disebut 30 negara kecil. Nah, itu lainnya. Nah, pada periode keempat ini umat Islam di Andalusia memasuki masa pertikaian intern perang saudara, yang mana perang sampai yang tadi saya sebutkan meminta bantuan kepada raja-raja Kristen. Kemudian ketika yang ingin menguasai suatu jabatan tahta di anaknya itu Ibn al-Ma'mun, ketika sudah ada orang yang menggantikannya karena dia terlihat buruk oleh pandangan masyarakat, dia tetap
mencari cara untuk mencari kelemahan, kekacauan sehingga dia bisa naik lagi melihat dengan kondisi politik tersebut. Dan kemudian ketika itu juga Kristen mengambil inisiatif penyerangan sehingga umat Islam di Andalusia sangat terpojok karena politiknya nggak stabil. Nah, namun kehidupan intelektual tetap berkembang ketika itu. Tapi untuk politik jangan ketika itu. Itu untuk Sadzul. Kemudian Sadzul, apakah Quran merek Cordoba itu berasal dari Cordoba? Apa namanya? Setelah saya searching juga, ternyata gedung Patah-patah Ustadz. Cordoba memang nama gedung. Waktu-waktu. Iya, kayaknya sinyalnya agak jelek. Tapi tak usahakan waduh. Untuk Quran Cordoba sendiri itu bukan berasal dari Spanyol sana, bukan berasal dari Cordoba sana. Hanya saja mungkin orang yang pembuat nama Quran Cordoba ini merasa terkesan dengan indahnya gedung Cordoba di Andalusia sana, di Spanyol sana. Itu Ustaz. Oh begitu. Negara Andalusia itu sekarang berubah nama apa gimana? Oh iya. Dari Spanyol. Dulu namanya Andalusia, sekarang Spanyol. Oh iya. Berarti sekarang Spanyol ya? Sekarang Spanyol. Dalam Madrid. Syukron. Bagaimana Akhi Zulkarnain? Sudah ya pertanyaannya buat Mas Vicky sudah jelas ya? Halo? Baik. Iya, sudah jelas. Lanjut ke yang lain. Lanjut pertanyaan dari Akhi Zulkarnain untuk saya tentang awal mula Syiah. Oke, seperti itu. Jadi Syiah itu awalnya ada yang mengatakan sebagai suatu kelompok yang memberontak. Ada sejarah lagi yang menyebutkan bahwa kelompok Syiah itu adalah kelompok sempalan dari buatan orang Yahudi, Abdullah bin Saba. Nah, Abdullah bin Saba itu sengaja membentuk kelompok baru dalam Islam untuk memecah belah dan menghancurkan umat Islam. Nah, ini tapi kalau melihat fakta sejarah, jika yang dimaksud dengan Syiah itu adalah kelompok yang mendasarkan paham keagamaan pada Ali bin Abi Thalib dan keturunannya Ahlul Bait. Nah, itu mereka kelompok Syiah itu mengeklaim bahwa dia termasuk keturunan dari Nabi. Sepertinya seperti itu dari nasabnya Fatimah. Nah, untuk cerita detailnya sepertinya saya kurang bisa karena bil hakikoh untuk sejarah ini saya sangat lemah dan suka lupa nama-namanya. Begitu. Mungkin ada yang bisa menambahkan? Mungkin dari audiens bisa menambahkan? Boleh, Ustazah? Oh, silahkan. Tadi kan Mas Zulkarnain tanya tentang peristiwa Karbala, orang mukul-mukul belakangnya pakai pisau sampai luka-luka, ya kan Mas Zulkarnain? Ustazul? Wow, dia tidak ada. Ya, monggo. Tadi kan itu tentang orang mukul-mukul sampai berdarah gitu kan ya? Iya, kalau ada salah dicambuk-cambuk gitu adatnya itu. Oke. Jadi saya itu dulu pernah berteman sama orang Syiah dari Pasuruan. Namanya tuh Khairiyah, cantik banget, Masya Allah, cuma Syiah dia. Masya Allah, Syiah ya? Iya, kalau enggak tersikat, cuman ya hadarullah, beda manhaj. Jadi gini, dulu kan saya kan tanya dia, kenapa sih Syiah itu kok
kalau setiap hari ini kok sering muncul-muncul apa itu, sering mukul-mukul itu kan, belakang sampai darah-darah gitu kan. Nah, kata dia, karena dulu Hasan atau Husain itu kan dibunuh di Karbala, dibunuh kan di sana, dipotong kan lehernya sampai digantung itu kan ya. Nah, jadi orang Syiah melakukan itu untuk merasakan bahwa sakitnya Husain itu kayak gini loh. Jadi mereka kadang pakai pisau, ada bahkan ada yang sampai tembus tuh pisau di dalam tubuhnya, menancap, luka-luka gitu. Yang tanya dia, antum kayak gitu nggak Khairia? Kata dia, nggak takut katanya dia. Jadi antum nggak ikut itu? Enggak. Kenapa? Dia tadi itu kayaknya takut. Jadi intinya mereka melakukan itu untuk merasakan kesakitan Husain ketika dibunuh dan dipotong ketika peristiwa Karbala pada saat itu. Allah Ta'ala alam, kurang lebih seperti itu Ustaz. Oh, berarti mungkin sejarahnya begitu ya. Mungkin untuk mengenang peristiwa eksekusinya Hasan dan Husain mungkin ya. Ahsan ya Syekh. Masya Allah. Syukran katsir. Ustaz Asbarin. Hafizakumullah. Atas tambahannya dari Akhi Asbar, lanjut ke pertanyaan terakhir dari sudah puas ya Mas Zulkarnain. Lanjut ke pertanyaan akhir dari Ukhti Mukhliso. Terima kasih Mbak Mukhliso pertanyaannya. Coba saya jawab ya. Untuk Imam Ghazali sendiri, salah satu sifat yang bisa kita teladani yaitu beliau adalah seorang yang tawadhu, dalam tanda kutip, karena beliau pada waktu kecilnya sendiri ketika ditinggal oleh ayahnya, beliau berguru kepada seorang sufi yang sangat sederhana. Nah, seorang sufi itu bernama Yusuf An-Nasai, seperti yang saya jelaskan di presentasi sebelumnya. Nah, kemudian sufi ini sangat ilmu sufi itu sangat tertanam di diri beliau sampai beliau dewasa. Salah satu ceritanya waktu beliau berusia 28 tahun. Nah, Imam Ghazali ini berdialog, berdebat sama ulama senior di atasnya Imam Ghazali. Nah, sampai Nidham al-Mulk. Jadi Nidham al-Mulk itu seniornya Imam Ghazali. Setelah Nidham al-Mulk itu Al-Ghazali. Nah, kejadian ini tuh terdengar sampai ke Nidham al-Mulk. Jadi Nidham al-Mulk ini mengangkat beliau sebagai dosen di Nidhamiyah, Universitas Nidhamiyah di Baghdad. Nah, waktu Imam Ghazali ini menjadi dosen di Universitas Nidhamiyah ini, nah, para dosen lainnya itu berebut mencari kekuasaan, mencari kursi atau mempertahankan posisi yang dimiliki. Tapi Imam Ghazali ini merasa tidak cocok di universitas tersebut karena lingkungan yang kasarannya mementingkan dunia. Nah, beliau sadar atas kejeniusannya itu tadi, terus karena tawaduknya, karena sufi, sifat sufi yang sudah tertanam dari sejak kecil. Nah, beliau lebih meninggalkan posisi tersebut. Nah, kemudian Imam Ghazali ini tadi setelah meninggalkan posisi dosen itu tadi, melanjutkan pengembaraannya ke Damaskus, terus ke Palestina, Mekah, Madinah. Nah, dalam pengembaraannya ini, beliaulah mencatat pengalaman spiritualnya yang kemudian bisa kita kenal yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Nah, di kitab Ihya Ulumuddin ini banyak cerita, banyak tertulis tentang akidah, terus cara pengobatan hati, pokoknya tentang hati-hati, tentang hati kop gitulah yang beliau tulis di dalam kitab tersebut. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya Mbak Mutiara. Bagaimana Mbak Mukhliso? Masya Allah, ijabah ra'iyah. Barakallahu fiik. Jazakillahu khairan. Mbak Iyaki,
Ukti Mukhliso. Sepertinya sudah azan maghrib dan kita akan kuliah lagi. Duhur, Mbak. Maghrib, zuhur. Oh ya Allah. Melebel yang ini. Fik, gimana Fik? Udah capek, Mbak Nabila dari pagi. Lalu semangat. Sudah capek saya ini, masih ada lagi. Apakah Oke, butuh? belum ya? Satu pertanyaan lagi ya yang belum dijawab ya. Udah habis, nggak apa-apa. Khalas. Oke, lanjut capek aja. Sudah azan zuhur. Mari kita akhiri. Maghrib. Mari kita akhiri presentasi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik.